Untuk informasi berkaitan dengan gempa yang terjadi dini hari tadi di wilayah Bali, kami sudah terhubung dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu Rita, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu Rita. Ibu Rita mungkin bisa dijelaskan Bu, ini gempa yang terjadi pada dini hari tadi, penyebabnya apa? Berapa kali gempa susulan yang sudah terjadi dan apakah ada potensi gempa susulan yang mungkin akan terjadi nanti ke depannya? Baik, terima kasih, Mas. Jadi gempa yang terjadi tadi pagi pukul 4:18:23 waktu Indonesia bagian tengah di wilayah Bali dan Lombok merupakan gempa bumi tektonik, yaitu di darat, posisinya di darat pada lokasinya kurang lebih pada jarak 8 kilometer barat Laut Karangasem. Kedalaman pusat gempa adalah 10 kilometer. Ini adalah gempa dangkal dan penyebabnya diperkirakan ini akibat bergeraknya patahan atau aktivasi sesar lokal. Jadi gempa dangkal akibat aktivasi sesar lokal. Jadi ada patahan lokal yang bergerak. Dan gempa susulan sampai saat ini kami mencatat 3 kali dengan kekuatan bervariasi mulai dari 1,7 sampai 3,8 dan diperkirakan masih akan terjadi gempa susulan lagi. Mengingat kondisi lokasi sekitar epicenter merupakan kondisi perbukitan dengan lereng-lereng yang cukup curam, maka kami himbau kepada masyarakat untuk saat ini mohon menjauh dari lereng-lereng lebih dahulu. Karena dikhawatirkan gempa-gempa susulan masih dapat memicu terjadinya longsor seperti yang telah terjadi tadi pagi. Jadi kondisinya masih perlu mewaspadai potensi longsor-longsor lagi apabila ada gempa susulan, apalagi kalau diguyur hujan. Jadi apalagi kalau ada hujan, sebaiknya jalan-jalan umum yang lerengnya rawan longsor, karena misalnya terjadi hujan dan masih mungkin terjadi gempa susulan, mohon untuk sementara tidak dilalui orang-orang, dan pada masyarakat untuk sementara jangan berada dekat dengan lereng yang berpotensi longsor. Demikian. Baik, Ibu Dwi Korita, ini dari pantauan BMKG, wilayah mana saja Bu yang terdampak gempa ini? Ya, sebentar. Nah, di sini kita melihat di wilayah Karangasem, Denpasar dan Lombok Utara mengalami guncangan dengan intensitas 4 skala MMI. Artinya guncangan tersebut dirasakan oleh banyak orang, baik di dalam ataupun di luar rumah. Dan apabila ada barang-barang yang mudah pecah, nah ini dapat pecah karena guncangan tersebut. Kemudian juga terdengar jendela atau pintu berderik dan dinding juga bisa sampai mengeluarkan suara. Ini cara kami menggambarkan bagaimana kekuatan atau bagaimana intensitas guncangan tersebut. Jadi saya ulangi, yang tertinggi intensitasnya 4 di Karangasem, Denpasar dan Lombok Utara. Kemudian juga di Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat serta Mataram dengan intensitas guncangan 3 MMI. Ini lebih lemah dari yang pertama tadi, artinya 3 MMI ini getaran dirasakan di dalam rumah. Seakan-akan ada truk yang berlalu, sehingga tidak sampai memecahkan atau membuat jendela, pintu, dinding berderik. Nah, jadi itu yang kami catat daerah-daerah yang terdampak dari guncangan tersebut. Namun sekali lagi, terutama di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, yang berada di sekitar lereng-lereng atau pada lereng-lereng, ini mohon
untuk tidak berada dekat pada lereng lebih dahulu karena masih berpotensi terjadinya longsor bila terjadi gempa susulan, apalagi kalau disertai dengan hujan. Demikian. Baik, jadi rekomendasi dari BMKG kepada pihak BPBD untuk melakukan penanganan gempa ke wilayah mana saja nih, Bu? Nah, di wilayah ini tadi yang saya sebutkan, Karangasem, Denpasar, Lombok Utara, kemudian juga Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Mataram, terutama di wilayah tersebut. Oke, baik. Bu Rita mungkin bisa diceritakan Bu mengenai karakter dari gempa ini karena ini kan berpusat di darat dan kemudian ini merupakan gempa bumi tektonik. Apa Bu yang mungkin harus diketahui dari masyarakat berkaitan dengan gempa ini? Ya, jadi gempa ini saya ulangi ya, di wilayah Bali atau di sekitar Kintamani ya, di situ memang ada patahan ya, ada patahan yang sudah lama tidak bergerak dan ini dari data hasil rekaman kami menunjukkan indikasi bahwa terjadi seismisitas. Nah, itu maknanya diperkirakan patahan itu mengalami aktivasi. Nah, karena patahan itu berada di darat, ya, dan seismisitas atau pusat gempanya dangkal, maka meskipun kekuatannya hanya 4,8 itu di bawah 5, tetapi dampak guncangannya itu terasa karena posisinya berada di dekat kita. Kalau ada jauh di laut gitu intensitasnya bisa saja dengan 4,8 itu tidak begitu terasa. Apalagi kalau kondisi tanah setempat itu lepas-lepas. Misalnya endapan aluvial atau endapan pasir lepas, lano, lempung lepas, endapan gunung api itu endapan lepas. Sehingga meskipun kekuatannya hanya 4,8, tetapi getarannya itu sangat terasa. Sehingga itu juga berpotensi untuk mengakibatkan longsor pada lereng atau kerusakan pada bangunan. Demikian. Jadi perlu waspada tapi tetap tenang gitu ya. Demikian. Baik, Ibu Rita, ini karena kondisinya perbukitan dan lereng di tempat-tempat yang kemudian terdampak dengan gempa ini, kondisi cuaca sendiri diperkirakan oleh BMKG seperti apa pada hari ini, Bu? Nah, untuk kondisi cuaca saya persilakan untuk memonitor melalui aplikasi mobile phone info BMKG. Nah, biasanya apabila terjadi hujan, ini karena sudah memasuki musim hujan ya, dan curah hujan mulai meningkat, biasanya hujan yang intensitasnya tinggi itu setelah siang menjelang sore bisa sampai malam. Nah, untuk lebih akuratnya silakan membuka aplikasi mobile phone info BMKG atau sosial media @info BMKG. Di situ akan disampaikan secara lebih akurat bagaimana perkembangan kondisi cuaca hari ini hingga besok. Demikian. Baik, Ibu Rita, berkaitan dengan kewaspadaan masyarakat terhadap gempa susulan, sampai kapan Bu masyarakat ini harus waspada adanya gempa susulan? Nah, ini kita masih memonitor ya. Kami masih dalam proses mengumpulkan data dan menghitung. Jadi kami belum bisa memberikan jawaban dengan pasti, tapi dengan melihat magnitudonya yang tidak begitu besar, semoga saja kejadian gempa susulan ini tidak terlalu lama berhari-hari. Semoga ya, tapi harus kami pastikan karena kami belum menyelesaikan, jadi ini masih dalam proses monitoring. Demikian. Baik, Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, terima kasih Bu telah bergabung bersama kami di Breaking News.